Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, selanjutnya ini adalah penjelasan dari pelajaran kedua mengenai senangnya belajar surat An-Nasr. Yang pertama adalah membaca kalimat atau ayat surat An-Nasr. Kita mulai dengan surat An-Nasr ayat yang pertama. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dari ayat pertama kita perhatikan panjang bacaannya. Mulai dari bacaan huruf za, panjang harakatnya 5 ketukan. 5 ketukan maksudnya kita bisa hitung dengan jari kita berapa panjang ketukannya. Semisalnya 5, za dihitung bacaannya sampai 5 kali. Contohnya za. Nah, itu adalah contoh za dengan 5 ketukan atau 5 harokat. Contoh berikutnya, ayat pertama adalah i. Nah, itu i dalam huruf ayat yang pertama 2 ketukan. Begitulah cara kita belajar membaca ayat Al-Quran mengenai harokatnya. Selanjutnya cara bacanya dengan memperhatikan tasdid. Jika melihat hukum tasdid pada ayat ketiga surat An-Nasr ini, maka bacanya dirangkap atau digandakan. Contohnya, fasabbih. Nah, itu adalah contoh dari ayat ketiga surat An-Nasr yang memiliki hukum bacaan tasdid, maka bacanya dirangkap. Setelah anak-anak ibu belajar tentang cara membaca Al-Quran, maka anak-anak ibu dapat membaca surat An-Nasr dengan baik dan benar. Selanjutnya dengan menghafal. Mengapa kita menghafal surat An-Nasr? Karena surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Lalu bagaimana cara menghafalnya? Caranya sangat mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan penghafalan dari video, atau jika di sekolah melalui hafalan dari temanmu. Anak-anak ibu sekarang bisa mendengarkan bacaan surat An-Nasr melalui yang ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Bisakah anak-anak ibu menulis surat An-Nasr? Untuk bisa menulis surat An-Nasr dengan benar, lakukanlah langkah-langkah yang telah ibu tampilkan di slide ini. Pertama, mencermati cara menulis penggalan surat An-Nasr termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, pada ayat yang pertama, perhatikan huruf ro, wa, dan ha yang di atas. Maksudnya, jika posisinya agak di bawah garis, maka harus disesuaikan dengan tulisan di Al-Quran. Nah, anak-anak ibu, tugasnya coba anak-anak ibu meniru tulisan huruf surat An-Nasr yang ada di slide ini di titik-titik ini. Anak-anak ibu bisa mencontohnya dan menuliskannya di buku latihan. Minta bantuan orang tua ya. Selanjutnya adalah pesan dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama pada surat An-Nasr. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah: pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan.
Nah, jadi surat An-Nasr ini mengingatkan kita untuk selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, ini adalah tugas latihan pelajaran yang kedua. Dijawab di buku latihan ya. Assalamualaikum.